Assalamualaikum, selamat malam. Saya Sheila Indostari dengan NPM 20.300 dari kelas G. Ingin mempresentasikan hasil kerja saya pada hari ini, yaitu sistem hukum di dunia. Yang pertama, saya ingin menjelaskan pengertian sistem hukumnya tersebut. Yang pertama yaitu menurut J.H. Merriman yang mengemukakan bahwa sistem hukum adalah suatu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Dan menurut Friedman, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama itu ada struktur hukum, bisa teman-teman lihat di slide sebelah untuk penjelasannya. Yang kedua ada substansi hukum. Yang ketiga ada budaya hukum, yang bisa teman-teman baca langsung. Dan adapun alasan-alasan yang mempengaruhi sistem hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang sejarah dan pembangunan hukum atau historical background and development of system. Yang kedua, karakteristik khas dari cara berpikirnya atau its characteristic of typical mode of thought. Yang ketiga, pranata-pranata yang berbeda atau its distinctive institution. Yang keempat, jenis-jenis sumber hukum yang dikenal dan penggunanya atau the types of legal source is unknowledge and its treatment of these. Yang kelima, ideologinya atau its ideology. Nah, untuk selanjutnya, sistem hukum di dunia ini sifatnya terbuka dan dapat dipengaruhi serta mempengaruhi sistem lain di luar hukum. Dalam bagian ini akan dijelaskan beberapa sistem hukum utama di dunia atau the world of major legal system, antara lain sebagai teman-teman berikut juga bisa lihat. Yang pertama ada Eropa kontinental atau civil law system, atau yang kedua ada Anglo-Saxon atau common law system, yang ketiga ada sistem hukum Islam. Yang bisa teman-teman baca juga. Nah, yang untuk keempatnya, sistem hukum sosialis. Yang kelima ada hukum sub-Sahara atau African law system. Yang keenam ada sistem hukum Asia Timur Jauh atau Far East law. Nah, yang paling sering digunakan nih ya kalau teman-teman nanya di dunia itu adalah hukum nomor 1 dan 2, yaitu Eropa kontinental atau civil law system atau Anglo-Saxon atau common law system. 2 dari 6 sistem hukum di dunia sebagaimana yang telah dipaparkan di atas merupakan sistem hukum yang paling umum yang digunakan saat ini. Dan bukan satu sistem saja, terlebihkan 2 sistem hukum yang sifatnya universal kemudian disatukan atau digunakan diimplementasikan dalam satu negara, misalnya Indonesia menggunakan sistem hukum civil law dan common law sekaligus. Hal itu tidak boleh dilakukan. Indonesia hanya bisa dapat menggunakan satu sistem hukum saja, yaitu civil law saja seharusnya. Nah, sekian pemaparan yang bisa saya jabarkan ke teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.